Selamat datang di Pernah Guru Channel bersama saya Suripin. Dan ini adalah segmen Mading atau Majalah Mending, di mana saya akan membahas isu-isu di dunia pendidikan dan kita akan berdiskusi terkait bahasan tersebut. Dan untuk episode kali ini saya akan membahas tentang akan diadakannya lagi ujian nasional oleh Menteri Pendidikan saat ini, yaitu Bapak Abdul Muti. Sebelumnya ujian nasional sendiri itu sudah ada sekitar tahun 2005, karena sebelumnya itu mungkin namanya Eptanas ya. Jadi 2005 itu diadakan, waktu itu menterinya adalah Bapak Sudibyo. Lalu di 2012, karena yang di sistem 2004 itu adalah masih kertas waktu itu, di 2014 kalau nggak salah itu Bapak Muhammad Nuh itu dengan menggunakan perkembangan teknologi, akhirnya ujian nasional mengikuti perkembangan teknologi tersebut menggunakan komputer. Jadi namanya adalah UNBK atau ujian nasional berbasis komputer. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu yang pertama terkait tentang penentuan kelulusan siswa dari satu jenjang. Yang kedua adalah menjadi pertimbangan siswa tersebut masuk ke jenjang selanjutnya berdasarkan nilai akhir dari ujian nasional tersebut. Dan yang ketiga itu sebagai penilaian mutu dan juga akreditasi sekolah di satuan pendidikan yang menjalankan ujian nasional. Lalu waktu Menteri Bapak Anies Baswedan waktu itu tahun 2015 itu mengeluarkan peraturan bahwa ujian nasional menjadi bukan penentu kelulusan, tetapi nilai dari ujian nasional itu diolah dan syaratnya adalah siswa harus lulus di ujian sekolah serta nilai sikap yang dikeluarkan oleh masing-masing sekolah terhadap siswa tersebut. Seperti itu. Jadi penentuan kelulusannya bukan dari nilai ujian nasional. Itu evaluasi dari Bapak Anies Baswedan waktu itu. Nah, lanjut pada 2019, ketika itu menterinya adalah Bapak Nadiem Makarim, telah mengevaluasi bahwa ujian nasional memiliki dampak negatif terhadap siswa terkait tekanan ataupun berakibat depresi terhadap siswa, dan waktu itu sampai ada yang kasus bunuh diri karena menghadapi ujian nasional seperti itu. Jadi Bapak Nadiem memutuskan untuk memberikan peraturan bahwa ujian nasional dihapuskan dan diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional sendiri itu baru bisa dijalankan sekitar tahun 2021, di mana pelaksanaannya beda dengan ujian nasional. Jika ujian nasional itu per siswa, dan kalau ini adalah penilaian secara satu kesatuan pendidikan, yaitu di sekolah. Untuk siswa sendiri itu yang diambil adalah sampling, bukan seluruh siswa dari satu sekolah tersebut, dengan kriteria yang sudah dimunculkan oleh Bapak Nadiem Makarim. Selanjutnya, untuk asesmen nasional sendiri itu ada 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah AKM atau asesmen kompetensi minimum, di mana yang diujikan adalah literasi dan numerasi. Itu untuk siswa. Yang kedua adalah survei karakter. Jadi bagaimana karakter dari siswa di satuan pendidikan tersebut, dan secara sampling juga itu menjadi satu penilaian. Dan aspek yang ketiga adalah aspek lingkungan. Jadi
lingkungan yang dimaksud adalah yang dinilai adalah guru, tenaga kependidikan yang lain, serta penjaga keamanan, terus semua yang berada di lingkungan sekolah. Perbedaan dari ujian nasional waktu itu dengan asesmen nasional, yang pertama adalah terkait individu dan juga sampling. Yang kedua, yang dinilai juga di luar siswa, jadi ada guru, ada kepala sekolah, ada penjaga keamanan, penjaga kebersihan, dan apapun itu menjadi aspek dalam penilaian asesmen nasional. Dan kali ini Menteri di Koalisi Indonesia Maju, Bapak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan itu merencanakan akan mengadakan ujian nasional lagi karena mengevaluasi dari asesmen nasional dan juga perkembangan pendidikan di masyarakat Indonesia sendiri, serta mendengar aspirasi dari masyarakat terkait pentingnya ujian nasional. Nah, baiklah. Sekarang mari kita bahas tentang opini pribadi saya yang ingin saya sampaikan terkait ujian nasional yang akan diadakan lagi. Saya akan membagikan plus minus jika ujian nasional akan dilaksanakan menurut saya yang pernah sebagai guru. Untuk poin plusnya dulu di ujian nasional. Yang pertama adalah penilaian secara individual. Jika ujian nasional dilaksanakan sesuai yang sudah-sudah, bahwa penilaian ujian nasional itu menilai secara individual siswanya. Jadi bukan secara sampling, bukan secara acak seperti itu. Jadi secara utuh per siswa diketahui hasil belajar selama 3 tahun atau 6 tahun itu hasilnya seperti apa itu dari ujian nasional. Yang kedua, poin plusnya adalah siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses belajarnya. Jadi sepertinya itu di beberapa tahun terakhir para siswa itu tidak merasa bahwa sekolah ini menjadi penting karena apapun yang dilakukan, tak itu rajin atau enggak, mengerjakan tugas atau enggak, mengumpulkan tugas atau enggak, masuk atau enggak, itu tetap siswa akan lulus. Sehingga mereka tidak kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya sebagai siswa. Aspek yang ketiga yaitu memiliki sifat kompetisi. Siswa akan lebih memiliki sifat kompetisi selain di lingkungan sekolahnya, juga memiliki sifat kompetisi terhadap dirinya sendiri. Dia akan merasa bahwa dia harus mencapai nilai standar agar mencapai kelulusan. Setidaknya seperti itu. Kalau nilai maksimal ya berarti dia harus belajar dengan maksimal, berkompetisi melawan dirinya sendiri, melawan rasa kemalasannya, melawan rasa keengganannya, dan menggunakan waktunya sebaik mungkin sebagai siswa, yaitu berkewajiban untuk belajar. Itu mungkin beberapa poin plus menurut saya. Nah, lanjut ke poin negatifnya terkait ujian nasional. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya yang sudah dievaluasi oleh Kementerian Pendidikan sebelumnya, dampak negatif dari ujian nasional menurut saya yang pertama yaitu tekanan kepada siswa. Siswa ini merasa tertekan karena dia merasa tidak mampu untuk melaksanakan ujian nasional dan mengerjakan tugasnya, sehingga mereka merasa depresi atau tertekan karena ujian nasional tersebut. Dampaknya ada yang bunuh diri, ada yang depresi, sampai tidak mau makan dan sebagainya. Dampak negatif yang kedua
itu terlalu dibesar-besarkan, dalam artian di tahap persiapan untuk menyongsong ujian nasional itu biasanya diadakan motivator untuk memberi motivasi siswa agar menjalankan ujian nasional dengan baik. Nah, persiapan tersebut salah satunya adalah menakut-nakuti siswa bahwa jika dia tidak lulus dalam ujian nasional, dia akan gagal sepenuhnya menjadi manusia, dia akan gagal sepenuhnya menjadi anak, dan dia akan gagal sepenuhnya menjadi siswa. Itu yang dampak negatif dari ditakut-takuti dalam tahap persiapan. Selain itu juga ada tambahan pelajaran, tambahan jam belajar untuk siswa dalam menyongsong ujian nasional. Nah, itu salah satu dampak negatif menurut saya. Yang ketiga, dampak negatifnya adalah muncul lagi mafia jawaban ya, atau oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga memperjualbelikan kunci jawaban ujian nasional seperti itu. Jadi dulu waktu belum zaman UNBK itu masih UN saja, masih berbasis kertas, itu zamannya ada orang yang jual kunci jawaban, entah itu benar atau tidak kuncinya, tapi target pasarnya sudah pasti adalah siswa. Jadi dia mendekati siswa yang waktu mau ujian, terus dia menawarkan harga, meyakinkan siswa bahwa ini adalah kunci jawaban yang benar jika kamu tidak percaya diri untuk menghadapi ujian nasional. Dan harganya pun sangat mahal waktu itu untuk kantong siswa ya. Jadi siswa akhirnya memutuskan untuk patungan dengan teman, mengajak teman agar mendapatkan kunci jawaban tersebut, dan itu belum tentu benar. Nah, itu beberapa contoh atau dampak negatif menurut saya terkait ujian nasional. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan, baik itu dari dinas pendidikan, baik itu dari sekolah, baik itu dari guru, baik itu dari siswanya, dan juga dari orang tuanya. Menurut saya, sekali lagi, jadi untuk dinas pendidikannya saya harap memiliki perencanaan dan sistem skema ujian nasional yang matang sehingga siswa tidak terbebani sangat berat, dan juga tidak menekan sekolah-sekolah agar memiliki reputasi baik, karena biasanya jika sekolah tidak meluluskan siswa dengan presentasi yang baik, maka sekolah tersebut akan mendapatkan hukuman dari dinas pendidikan. Itu tujuannya sebenarnya baik, tapi efek buruknya juga ada, anomalinya seperti itu. Terus mungkin harapan saya dari pihak sekolahnya itu juga mempersiapkan siswa-siswi serta gurunya itu dengan baik, dengan cara memberikan program dalam setahun mungkin, sehingga atau mungkin dalam 3 tahun, sehingga tidak membebani siswa dalam 6 bulan atau dalam 2 semester terakhir seperti itu. Jadi sekolah menekan ke guru gimana caranya agar siswa-siswinya bisa lulus dan mendapatkan nilai standar, dan juga siswa akhirnya akan ketakutan. Harapan saya juga sebagai guru atau untuk guru sendiri, jika ujian nasional diadakan, itu adalah yang pertama berfokus kepada apa yang sudah sewajarnya disampaikan ya dalam artian di sekolah, karena menurut saya guru itu tidak akan
dicap gagal jika ada satu siswanya yang mungkin tidak memenuhi standar penilaian, karena Bapak Ibu guru sudah berusaha dengan sangat baik, dengan maksimal, dan pasti ada hasil yang baik. Contohnya misal ada siswa yang berprestasi, siswa ini mayoritas misal berapa persen itu nilainya di atas standar nilai minimum. Itu sebenarnya adalah hasil kerja keras Bapak Ibu guru. Jadi yang bukan difokuskan ke yang gagal gitu. Dan jika itu memang ada siswa yang di bawah standar, berarti itu dari individunya sendiri, bukan dari Bapak Ibu gurunya. Sebenarnya seperti itu. Selanjutnya mungkin harapan saya untuk siswanya sendiri itu, yang pertama, jangan terlalu menitik beratkan ujian nasional sebagai beban hidup yang sangat besar, karena setiap ujian nasional itu pasti ada plan B-nya, dalam artian jika tidak lulus pasti ada ujian paket dan sebagainya. Dan ujian paket pun sebenarnya tidak buruk, karena sebagai siswa sudah melaksanakan sekolah atau tugas sebagai siswanya dengan baik. Yang kedua, bermotivasi lebih terhadap pembelajaran, karena jika sebagai siswa tidak memiliki motivasi lebih, maka yaitu ujian nasional akan tidak memiliki bekal yang cukup. Bekalnya apa ya? Jalankan saja tugas dari guru, simak dan dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru waktu di sekolah, pelajaran apapun itu, serta jadilah siswa yang baik dan memiliki etika yang sangat baik gitu. Nah, dan untuk selanjutnya, saran untuk orang tua sendiri yang memiliki anak di usia sekolah itu jangan sampai membebani anaknya agar mendapatkan nilai standar atau nilai yang sangat tinggi jika itu memang bukan kemampuan maksimal dari anak-anak Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ketahuilah potensi dari anak-anak Bapak Ibu itu seperti apa. Jika dirasa kurang, mohon dimotivasi lagi dan jangan ditakut-takuti, seperti itu. Jadi dan juga jangan tolong kasih perhatian lebih, apalagi jika akan menghadapi ujian nasional. Dan selama bersekolah itu juga diperhatikan bagaimana progresnya, bagaimana kendalanya saat sekolah. Jadi anak akan merasa diperhatikan dan memiliki pengawasan terhadap tugasnya sebagai siswa. Kurang lebih itu ya bisa saya sampaikan, dan mungkin kalau ada hal lain yang akan disampaikan bisa tulis di kolom komentar. Dan sekian untuk episode kali ini, sampai ketemu di mading selanjutnya dan selamat tinggal.